ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Wa iman rahimakumullah, Allah nyiptakeun surga jeung neraka sanes dina hartosan Allah Subhanahu wa taala mikahoyong jeung netepkeun kabehanana atawa misalna sabagian ka surga sabagian ka neraka. Tapi Allah nyiptakeun surga jeung neraka teh sangkan jadi ujian pikeun manusia ku dibere na pilihan bebas milih kanu mana. Kayak bisi aya pendapat yang Allah teh dengan menciptakan neraka teh yang Allah senang dikarep sebagian manusia untuk masuk ke dalam siksaannya. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahukan Allah itu sebenarnya menginginkan manusia itu semuanya beriman. Semuanya itu satu umat yang sama masuk ke dalam surga. Tapi Allah juga justru karena adilnya mau maksa anu embung gitu. Kayak anu embung ka surga memakai kudu dipaksa segala. Tak disayorikeun lah neraka itu. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu beriman semuanya, nya diutus rasul. Diturunkan kitab dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya itu sama mengajak supaya bisa masuk ke dalam surga. Kan kusabab teu daek kabehnya wayahna eta mah geus pilihan manusia-manusia itu sendiri. Nah, terlepas dari pendapat tentang surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu, apakah surga yang nanti akan ditempati atau surga yang di langit atau yang di bumi. Tapi dengan penyebutan surga tersebut atau jannah tersebut, ini menggambarkan bahwa manusia itu diberikan kenikmatan di dunia heula gitu. Tidak diberikan langsung ke neraka, tidak diberikan siksaan dulu, tapi diberikan dulu kenikmatan supaya apa? Mereka itu diinginkan oleh Allah itu menikmati kenikmatan tersebut. Tapi ada pilihan yang diambil oleh manusia dengan melanggar sehingga mereka itu mendapatkan hukuman dari Allah dan buktinya terusir. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ku bahasa sederhana mah Allah Subhanahu wa taala hoyong sadayana ge abu surga. Bukti yang paling konkret, semua yang meninggal dunia sebelum akil balik erek tina budak nu Islam atau anu kafir itu semuanya akan masuk surga. Jadi orang kafir punya anak, anaknya itu meninggal sebelum akil balik, dia akan masuk surga, tidak akan masuk ke api neraka. Tapi mereka karena tidak mempunyai amal di luar dari didikan orang tuanya yang Islam, mereka hanya akan menjadi pelayan-pelayan surga. Tidak seperti manusia yang beriman dan beramal soleh dalam keislaman, mereka itu menjadi penduduk penghuni surga. Nah, ini ciri ini yang Allah Subhanahu wa taala manusia itu diinginkan untuk memasuki surganya. Tapi tadi pilihan itu ternyata tidak semua manusia menginginkannya, dan Allah Subhanahu wa taala justru memaksa kalau misalnya anu embung ka surga diabuskeun ka surga. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, inilah yang menjadi gambaran bagi kita ketika orang-orang Yahudi diberi kitab Taurat, diberi didatang ke Nabi Muhammad jeung Rasulullah sebagai kitab anu nunjukkeun ke jalan ka surga, tapi mereka justru malah mengambil kitab sihir yang ditulis oleh pada waktu zaman Nabi Sulaiman, kemudian dirubah oleh mereka sendiri dengan berisi sihir, syair dan juga cerita-cerita yang
bohong, termasuk menyebutkan bahwa kemukjizatan Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah sihir. Jadi Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana, menaklukkan jin, menaklukkan burung dan berbicara dengan hewan tersebut adalah sihir kata mereka. Padahal itu jelas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mereka itu juga sudah tahu walaqad alimu laman istarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan Allah sudah mengetahui apa yang mereka tukarkan dari kitab Taurat yang mereka pernah terima itu, kemudian dilemparkan dan ditukar dengan kitab sihir. Walaqad alimu laman istarahu malahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa massaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan itu sejelek-jeleknya perkara yang mereka tukarkan kalau mereka mengetahui. Nah itu nepikeun ka perkara-perkara yang kecil pun mereka itu berani menukarkan. Sapertos disuguhan ku Allah maidatan minas sama, hidangan dari langit, manna dan salwa, tapi ternyata ditukerkeun hayang ku kacang-kacangan, hayang ku sayuran, hayang ku bawang. Nah ini menjadi gambaran bagi kita, ternyata orang-orang yang memilih kehidupan dunia itu menukarkan sesuatu yang rendah ketimbang sesuatu yang lebih kekal, lebih nikmat, lebih abadi. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ke-101, 103 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau annahum amanu wattaqau, dan kalaulah mereka itu beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka itu menjauhi sihir tersebut, lamathubatum min indillahi khairun, pasti mereka akan diberi pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ini juga jadi dalil bahwa meninggalkan dosa teh tetap menang pahala, lamun ninggalkeunana teh ku sabab ku keimanan. Jadi urang teu mabok padahal bisa mabok, boga duit, kesempatan aya, tapi henteu ku sabab naon? Ku sabab iman, teh menang pahala. Ku Allah bakal dibales, bukan hanya melakukan tapi meninggalkan yang dilarang juga. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan. Dibuktikanna iraha, dibuktikanna nalika hiji waktu urang aya kesempatan, aya kabisa jeung aya kahayang ngalakukeunana, tapi urang teu dilakukeun, tah eta berarti selama itu meninggalkannya itu adalah karena keimanan, bukan karena tidak ada kesempatan. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, itu juga yang harus kita waspadai. Hiji waktu mah ku Allah dihadapkeun teh untuk melanggar sesuatu yang dilarang itu, pembuktian salila ieu urang teh ninggalkeun anu dilarang teh ku sabab iman atau ku sabab eueuh kesempatan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lama subatum min indillahi khair, pasti akan dibalas dari sisi Allah dengan kebaikan. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Kenapa ayat ini diulang? Lau kanu ya'lamun di ayat 102, lau kanu ya'lamun di ayat 103. Padahal kita mengetahui bahwa Yahudi itu diberikan Tauratna, diberikan Injil, pengetahuanana, tapi kenapa mereka disebutkan tidak mengetahui? Ternyata ilmu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hakikat dari kebenaran yang disebut dengan iman. Jadi Allah teh bakal dibalas sapahalana teh anu hade. Mereka itu ternyata tidak mengetahui secara hakikat. Nah, karena memang pengetahuan ini bukan pengetahuan hanya dengan indera saja, tapi harus didukung dengan keimanan. Kan iman mah dina perkara justru anu teu katingali, lain perkara anu katingali, tapi perkara-perkara anu teu katingali keur ngabuktikeun urang iman atawa henteu. Siga salaki jeung pamajikan sarua teh butuh iman, sabab lamun urang kudu yakin percaya ka salaki, kudu katingali riweuh hirupna, kudu katingali we, ditutur we,
make CCTV we di mana ayeuna teh lamun teu boga iman ka budaknya kitu deui ka karyawan kitu deui ka babaturannya kitu deui mata Allah Subhanahu wa taala memberikan laukanu ya'lamun itu pokona mah urang apal kusabab dadasar iman aya kapercayaan. Insyaallah kalau majikan kulo qur'an wa astagfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.